Perkenalkan, saya Rahmawati Putri Priati dari Manajemen A19. Perkenalkan, nama saya Erlina Sirrahayu, nomor induk mahasiswa 27. Perkenalkan, saya Lia Febrianti dari kelas Manajemen A19, nomor induk 28. Pengertian politik menurut bahasa Inggris ada 4. Yang pertama, politik merupakan arti seni yang mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraannya. Yang kedua, politik adalah masalah yang mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan. Yang ketiga, politik merupakan kebijakan atau cara bertindak dan kebijaksanaan. Yang keempat, politik diartikan yaitu sebagai cara atau kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian politik selanjutnya yaitu menurut Lawrence Bagus itu juga ada 4. Yang pertama, perkara untuk mengolah, mengarahkan, dan menyelenggarakan kebijakan umum serta untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam negara. Yang kedua, apa yang berhubungan dengan pemerintahan. Yang ketiga, merupakan bidang studi yang terkait dengan masalah sosial untuk mengembangkan pendekatan terhadap pemecahan masalah. Dan selanjutnya, politik menurut Bagus yaitu aktivitas yang berkaitan dengan relasi antar bangsa, kelompok, dan yang berhubungan dengan penggunaan kekuasaan negara. Politik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang pertama, pengetahuan yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Yang kedua, segala utusan dan tindakan kebijaksanaan siasat mengenai pemerintah negara atau kenegaraan yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu politik berarti cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah. Politik dalam Kamus Bahasa Arab. Politik memiliki arti dalam istilah terminologi. Ibnu Al-Qayyim memberi arti siasah berarti suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukan, baik kepentingan agama, sosial, dan politik. Selanjutnya, secara etimologi berarti mengatur, memerintah, mengurus, memimpin, membuat kebijaksanaan, serta pemerintah dan politik. Lalu, secara epistemologis, siasah dalam tema pembahasan yang mengatur kepentingan manusia yang disebut dengan siasah syariah memberi arti yaitu pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islami yang menjamin terrealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah yang secara umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam. Prinsip-prinsip politik dalam Islam menurut Al-Islam wa'uda'una al-qayyumiyah. Yang pertama yaitu persamaan yang komplit, yang kedua keadilan yang merata, yang ketiga kemerdekaan dalam pengertian yang luas, yang keempat persatuan, yang kelima persaudaraan, yang keenam gotong royong atau saling membantu, yang ketujuh membasmi pelanggaran hukum, yang kedelapan menyebarkan sifat-sifat utama, yang kesembilan menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahi oleh Allah, yang ke-10 meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat dan tidak boleh menimbunnya, dan yang 11 berbuat kebajikan dan saling menyantuni, yang ke-12 memegang teguh prinsip bermusyawarah. Ciri-ciri politik dalam Islam. Yang pertama, berorientasi kemaslahatan individu dan umat. Yang kedua, berlandaskan ideologi agama. Yang ketiga, memiliki aspek tanggung jawab di akhirat. Dan yang keempat, adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintah maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis. Dan yang selanjutnya yaitu siasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman, serta kecurangan. Prinsip-prinsip politik Islam yang diambil dari segi hukum Islam yang diimplementasikan pada zaman Madinah sampai sekarang ini. Yang pertama yaitu prinsip kekuasaan sebagai amanah, yaitu diambil dari Quran Surat An-Nisa ayat 58.
Yang kedua yaitu prinsip musyawarah, diambil dari Quran surat Asy-Syura ayat 38 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Yang ketiga prinsip keadilan, diambil dari Quran surat An-Nisa ayat 135, Al-Maidah ayat 8, An-Nahl ayat 90 dan Quran surat Al-An'am ayat 160. Yang keempat yaitu prinsip persamaan, diambil dari At-Taubah ayat 13. Yang kelima, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Ini diambil dari Quran surat Al-Isra ayat 33 dan 77, Al-Maidah ayat 32, Al-Ghasyiyah ayat 21 sampai 22, Quran surat Al-Qaf ayat 45 dan Quran surat An-Nisa ayat 32. Yang selanjutnya yaitu prinsip pengadilan bebas. Ini diambil dari dialog Mu'az dengan Rasulullah SAW ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman. Dan selanjutnya yaitu prinsip perdamaian, diambil dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190 dan 194 serta di Quran surat Quran surat Al-Anfal ayat 61 sampai 62. Dan yang kedelapan adalah prinsip kesejahteraan, diambil dari Quran surat As-Sabar ayat 15. Dan yang terakhir yaitu prinsip ketaatan rakyat. Ini diambil di Quran surat An-Nisa ayat 15. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip hukum politik Islam secara global. Yang pertama, prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ini mutlak dan legal hanya milik Allah. Prinsip ini bernama prinsip kedaulatan atau al-hukmiyah. Ini tercantum dalam Quran surat Yusuf ayat 40 dan juga terdapat di Quran surat Al-A'raf ayat 54 dan Quran surat Al-An'am ayat 57. Selanjutnya prinsip kedua yaitu prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 dan 135, juga di Quran surat Asy-Syura ayat 15. Nah, prinsip yang kedua yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 dan 135, juga terdapat di Quran surat Asy-Syura ayat 15. Prinsip keadilan adalah kunci yang paling utama dalam penyelenggaraan suatu negara, karena ini adalah keadilan hukum untuk menghendaki setiap warga negara agar memiliki kedudukan sama di depan hukum. Yang ketiga yaitu prinsip musyawarah dan ijma. Prinsip ini diatur dalam atau ditemukan di Quran surat Al-Imran ayat 59 dan juga di Asy-Syura ayat 38. Syura dan ijma adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan untuk konsensus atau konsultasi kepada semua pihak. Yang keempat adalah prinsip persamaan. Ini tercantum di Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13, membuktikan bahwa pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya. Namun, Islam tidak mentoleransi paham pluralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran, realitas seluruh ajaran agama atau semua agama adalah sama. Yang kelima yaitu prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat. Prinsip hak dan kewajiban rakyat ini ditemukan atau tercantum dalam An-Nisa ayat 59, At-Taubah ayat 41, Al-Maidah ayat 2, juga di Al-Imran ayat 110. Di sini yang dimaksud adalah semua warga negara dijamin hak-hak dengan dasar yang tertentu. Nah, yang terakhir ini adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nah, prinsip ini ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Imran 104. Prinsip ini adalah sebuah mekanisme yang check and balance dalam sistem hukum Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal Aqdi atau yang disebut dengan parlemen, wilayah al-Hizbah serta wilayah al-Qadha. Yang selanjutnya yaitu gambaran politik Islam di Indonesia. Pertama yaitu kerelevanan syariat Islam. Politik menurut perspektif syariat ialah yang menjadikan syariat sebagai pangkal tolak kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sarannya sistem dan jalannya.
Tujuannya berdasarkan syariat dan sistem yang dianut juga berdasarkan syariat. Apabila ditinjau dari konsep sekarang, syariat itu bisa dimaknai sebagai penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem politik, baik itu peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, tata negara dalam bentuk formalitas, sehingga syariat Islam dianggap sebagai solusi yang ideal untuk negara. Di samping itu, teori Donald K. Emerson mengemukakan tesis bahwa Islam yang berada di luar kekuasaan adalah Islam yang tidak lengkap, atau umat Islam yang tidak terus mengupayakan terwujudnya negara Islam adalah umat Islam yang tidak berbuat yang sesungguhnya demi Islam. Maksudnya, kelompok Islam militan berpandangan bahwa Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, karena mereka percaya bahwa Islam yang berada di luar kekuasaan adalah Islam yang tidak lengkap. Namun sekarang, wacana dan format politik Islam yang bersifat formalitas tetap ada di Indonesia, tetapi hanya terjadi pada daerah-daerah tertentu yang bagian dari Kesatuan Republik Indonesia. Namun, tidak akan berlanjut pada pembentukan negara Islam secara keseluruhan, walau sebagian daerah menerapkan syariat Islam sebagai landasan politiknya, bukan berarti diikuti pula oleh negara. Yang kedua yaitu Partai Islam sebagai indikator politik Islam di Indonesia. Partisipasi Muslim dalam bidang politik telah menghiasi percaturan politik tanah air. Bahkan, sejak negara ini belum merdeka dan mulai diperkenalkannya sistem politik demokratis modern. Tercatat, sejak tahun 1929, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII berdiri sebagai suatu wadah perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Kemudian, pada tahun 1945, berdiri Partai Politik Islam Masyumi sebagai satu-satunya wadah perjuangan umat Islam dalam bidang politik. Meski kemudian partai ini terpecah dengan keluarnya NU dan PSII. Perubahan pola politik Islam dari politik formalitas kepada politik substansialisme tersebut berimplikasi pada perkembangan politik Islam pada masa berikutnya, sehingga politik substansialisme mulai mengakar dalam kultur politik Indonesia, walaupun bermunculan partai Islam yang memperjuangkan politik formalitas. Tetap saja perjuangan Islam sebagai ideologi negara akan semakin sulit terrealisasi, karena ideologi Pancasila yang bersifat sekuler sudah mengakar dalam sistem politik di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu prospek politik Islam di Indonesia ditinjau dari hubungan antara Islam dan negara. Islam adalah agama monoteistik yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber atau pedoman bagi umat untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dan politik. Sehingga umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia. Islam seringkali dipandang lebih dari sekedar agama. Untuk itu, pandangan tersebut menyatakan bahwa Islam tidak mengakui tembok pemisah antara yang spiritual dan yang temporal, melainkan mengatur semua aspek kehidupan. Sedangkan negara memiliki kekuatan untuk memaksa, dan negara merupakan entitas yang otonom seperti lembaga-lembaga dan institusi. Bisa dikatakan bahwa negara adalah sesuatu yang jauh, bahkan asing, kumpulan manusia paling jauh yang dapat dengan mudah berubah menjadi hubungan permusuhan. Maksudnya, negara dapat menggunakan kekuatan memaksa untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu dan tidak tertutup kemungkinan negara dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi. Periode berikutnya, upaya untuk menemukan hubungan politik yang sesuai antara Islam dan negara terus berlanjut. Kadang Pancasila ditafsirkan sebagai negara Islam karena mengandung sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada kenyataannya tidak demikian, karena Pancasila lebih cenderung bersifat sekuler atau sekuler abu-abu. Karena Pancasila tidak memaksakan ajaran tertentu atau pemahaman tertentu tentang syariah atau sistem agama lain, maka Pancasila layak disebut sekuler. Pada dasarnya, Islam dan politik tidak bisa dipisahkan, karena tingkat laku politik seorang dipengaruhi oleh agama.
Tetapi Islam bisa dipisahkan dalam arti negara harus bersikap netral terhadap agama, di mana negara tidak memusuhi atau mendukung suatu agama tertentu. Konsep seperti itulah yang seharusnya diterapkan di Indonesia jika memang Indonesia memilih pilihan sekuler. Itu implementasi nilai-nilai politik Islam di Indonesia yang terdiri dari beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, memasukkan nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Yang kedua, hambatan dan keberhasilan menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Yang ketiga, pola hubungan sinergis antara Islam dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan yang keempat, kemiripan demokrasi Islam dan Pancasila. Di pokok pembahasan yang pertama, yaitu memasukkan nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, kasus-kasus perundangan yang berasal dari syariat Islam sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sampai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat. Indonesia secara eksplisit tidak menjatuhkan Islam sebagai dasar negara. Yang kedua, selama kurun waktu 37 tahun, ternyata sudah ada sekitar 14 undang-undang secara khusus materi hukumnya. Yang ketiga, materi hukum Islam seperti ke-14 undang-undang maupun undang-undang umumnya secara materi sesuai dengan ajaran dan hukum Islam harusnya juga memberi pelajaran kepada para aktivis Islam untuk menata kembali perjuangan umat. Pokok pembahasan yang kedua mengenai hambatan dan keberhasilan menerapkan nilai-nilai Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu yang pertama mengenai hambatannya. Pada periode 1945 sampai 1959 mulai ditarik lagi ke arah yang berlawanan menjadi otoriter sejak tanggal 21 Februari 1957 ketika Presiden Soekarno melontarkan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. Pada masa Orde Baru adalah berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Lalu keberhasilannya, yang pertama, pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya. Pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan. Orde Lama adalah upaya menghasilkan atau melahirkan Undang-Undang Nomor 14 garis 1970 mengakui pengadilan agama sebagai badan peradilan yang berinduk ke Mahkamah Agung serta berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang kedua, pada masa reformasi adalah lahirnya ketetapan MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Buktinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang pelaksanaan syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002. Pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai membangun pola sinergis antar Islam dan sistem ketatanegaraan Indonesia, itu terdiri dari dua. Yang pertama, implementasi nilai-nilai Islam di bidang politik. Yang kedua, implementasi nilai-nilai Islam di bidang hukum. Oke, yang pertama, implementasi nilai Islam di bidang politik, yaitu indikasi yang paling menonjol dalam hal ini adalah bahwa kelima sila dari Pancasila yang telah disepakati menjadi ideologi politik, semuanya berdasarkan nilai-nilai Islam. Tokoh Islam saat kemerdekaan sudah berhasil mengkolaborasikan nilai-nilai Islami secara esensial di dalam 5 butir Pancasila sebagai asas ideologi Indonesia. Para tokoh Islam tinggal melanjutkan perjuangan para pendahulunya mengadopsi hukum syariat Islam dalam sendi-sendi hukum Indonesia yang sampai saat ini sebagian besar masih menjiplak Belanda. Pancasila benar-benar berupaya membumikan ruh Islam secara real di tanah tercinta, baik dari segi kebudayaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Lalu yang kedua, implementasi nilai-nilai Islam di bidang hukum.
Hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada 3 alasan, yaitu yang pertama, alasan filosofis ajaran Islam merupakan pandangan hidup, cita moral, dan cita hukum mayoritas Muslim di Indonesia dan mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Yang kedua, alasan sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum berpendidikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. Yang ketiga, alasan yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25, dan 29 Undang-Undang Dasar 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal dalam kenyataan lebih konkret. Adapun produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam yaitu terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1974 tentang Hukum Perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, kini menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2006. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7/1992 tentang Perbankan yang membolehkan menggunakan prinsip bagi hasil. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10/1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperbolehkan menggunakan prinsip syariah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, peraturan-peraturan lain yang berada di bawah undang-undang antara lain, yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Hukum Perkawinan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang keempat, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang kelima, Inpres Nomor 4 Tahun 2000 tentang penanganan masalah otonomi khusus di Naglo Aceh Darussalam. Pokok pembahasan yang keempat atau pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kemiripan nomokrasi Islam dan Pancasila. Jadi, ada hal yang menarik terkait konsep negara hukum Islam atau disebut nomokrasi Islam. Salah satu unsur kemiripan antara konsep nomokrasi Islam dengan konsep negara hukum Pancasila adalah pada tatanan di mana kedua konsep negara hukum ini sama-sama menempatkan nilai-nilai yang sudah dirumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai. Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara itu, konsep negara hukum Pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai, sehingga kedua konsep ini memiliki unsur similaritas yang terpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Di samping itu, kedua konsep ini menempatkan manusia, Tuhan, agama, dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.